DPR menyoroti kasus penganiayaan yang dilakukan seorang ibu tiri kepada anaknya di Desa Bojongsari, Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni geram hingga mendesak polisi untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka. Ia mengaku sangat terpukul hingga menangis ketika menyaksikan video penyiksaan yang dilakukan pelaku terhadap anak tirinya. Pernyataan itu disampaikan Saroni pada Selasa 24 Februari. Kasus ini terjadi di tengah masyarakat, pasti banyak saksi dan bukti yang ada. Tinggal keseriusan polisi saja yang menentukan, kata Saroni. Menurut Saroni, aparat penegak hukum harus menunjukkan kesigapan dan ketegasan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Komisi 3 berharap kepolisian dapat bekerja cepat dan profesional. Hal itu bertujuan agar keadilan bagi korban dapat segera ditegakkan serta memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan anak. Adapun korban berinisial NS 12 tahun diketahui mengalami luka bakar serius diduga dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. Polres Sukabumi telah menaikkan status kasus kematian NS ke tingkat penyidikan. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan pihaknya menemukan sejumlah alat bukti yang meyakinkan adanya peristiwa pidana dugaan kekerasan terhadap korban. Detik-detik bocah berinisial NS 12 tahun memberi kesaksian sebelum meninggal dunia karena tubuh melepuh terbakar terungkap. Sebelum meninggal, NS sempat menunjuk wajah sang ibu tiri di depan petugas polisi pada Kamis 19 Februari 2026 sore. Kala itu sang ayah Anwar Satibi 38 tahun membawa anaknya ke RS terdekat dalam kondisi telah melepuh. Sementara sang istri yang berstatus sebagai ibu tiri berdalih luka tersebut disebabkan oleh demam tinggi. Korban pun dibawa ke IGD RS Jampang Kulon. NS sempat memberi keterangan singkat kepada ayahnya, yakni ia disuruh minum air panas oleh ibu tirinya. Dalam kondisi tubuh penuh luka bakar, NS memberikan kesaksian kunci yang mengungkap tabir gelap di balik kematiannya. Momen tersebut terjadi saat pihak kepolisian tengah meminta keterangan kepada korban di tengah perawatan medis yang kritis. Ketika ditanya mengapa tubuhnya penuh luka, NS dengan sisa tenaganya langsung merespon. Sambil terbaring lemah, NS melayangkan telunjuknya ke arah sang ibu tiri yang berada di ruangan tersebut. Tuh, ucap NS lirih namun jelas, menunjuk ke arah perempuan yang seharusnya melindunginya. Melihat dirinya ditunjuk oleh sang bocah, ibu tiri korban sempat mencoba mendekat. Namun reaksi tak terduga datang dari ayah kandung NS, Anwar Satibi yang berada di sisi kiri korban. Tak kuasa menahan gejolak emosi setelah mendengar pengakuan langsung dari sang anak, Anwar seketika meledak. Di hadapan petugas kepolisian, ia langsung memukul istrinya atau ibu tiri korban tersebut. Petugas polisi yang berada di lokasi langsung menghardik sang ayah agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Anwar hanya bisa lemas, menangis sambil merutuki kenyataan pahit bahwa anak sulungnya menderita di tangan orang terdekat. Tabir gelap menyelimuti kasus kematian NS 12 tahun, bocah asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Di tengah dugaan penganiayaan oleh ibu tiri yang viral di media sosial, muncul sejumlah fakta janggal yang kini tengah didalami tim forensik dan kepolisian. Berikut adalah poin-poin kejanggalan yang dirangkum dari kesaksian sang ayah, Anwar Satibi 38 tahun dan hasil otopsi tim forensik RS Bayangkara Setukpa Polri. Anwar Satibi mengaku meninggalkan anaknya dalam kondisi sehat saat hendak bekerja. Namun, hanya dalam 2 hari, sang istri menelepon dan mengabarkan NS sakit panas hingga melantur. Kejanggalan saat tiba di rumah, Anwar mendapati kulit anaknya sudah melepuh. Sang istri berdalih luka melepuh tersebut disebabkan oleh demam tinggi. Sebuah penjelasan yang dianggap tidak lazim secara medis untuk kondisi luka bakar luar. Sebelum menghembuskan napas terakhir di ruang ICU RS Jampang Kulon, NS sempat memberikan keterangan singkat yang mengejutkan kepada ayahnya saat berada di instalasi gawat darurat IGD. Kesaksian mencekam saat ditanya penyebab lukanya, Anas menjawab lirih bahwa ia disuruh minum air panas. Tak lama setelah pengakuan itu, kondisi NS memburuk hingga nyawanya tak tertolong. Kepala Instalasi Forensik RS Bayangkara, Kombes Dr. Charles Siagian, mengungkap fakta medis yang menguatkan adanya trauma panas pada tubuh korban. Temuan medis, terdapat luka bakar di lengan, kaki kanan, kaki kiri, punggung, hingga area bibir dan hidung.
Dokter memastikan luka tersebut berasal dari paparan panas, namun belum bisa menyimpulkan apakah hal itu akibat kesengajaan penganiayaan atau bukan. Selain luka luar, tim forensik menemukan kondisi organ dalam yang tidak normal saat proses otopsi selama 3 jam. Temuan organ, paru-paru korban ditemukan dalam kondisi membengkak. Tim medis kini tengah melakukan uji laboratorium di Jakarta untuk memeriksa apakah ada zat-zat asin atau racun di dalam organ vital korban yang menyebabkan kematian mendadak tersebut. Meski ditemukan banyak luka bakar, dokter forensik menyatakan luka-luka tersebut secara teori seharusnya tidak menyebabkan kematian seketika. Hal inilah yang mendorong penyidik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium toksikologi. Ayah korban, Anwar Satibi, menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada hukum. Saya tidak bisa menuduh sembarangan. Makanya saya ingin autopsi supaya jelas. Jika terbukti pidana, saya ingin ada efek jera, tegasnya. Hingga saat ini, Polres Sukabumi masih menunggu hasil laboratorium untuk menentukan status hukum selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.